Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wirawinata dengan NPM 2417051035. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi yang sudah saya buat sendiri. Di sini terdapat soal yang dimana kita disuruh untuk melakukan reduksi DFA, yang kita bisa lihat sendiri gambarnya di sini. Sebelum itu kita akan mencari tahu dulu apa itu reduksi DFA. Jadi di PDF yang saya temukan ini, saya sebagai referensi untuk materi ini. Jadi reduksi DFA terdapat dua buah istilah yang harus kita ketahui, yaitu distinguishable yang berarti dapat dibedakan, dan juga indistinguishable yang berarti tidak dapat dibedakan. Nah, distinguishable itu apa sih, gitu kan? Nah, jadi di sini saya menggunakan AI untuk memberi penjelasan yang lebih mudah untuk dicerna. Jadi di sini indistinguishable adalah dua state. Ketika dua state bisa dibedakan berdasarkan perilakunya terhadap input string tertentu. Artinya kalau kita mulai dari dua state yang berbeda lalu diberikan input yang sama, hasilnya tidak sama. Ini misalnya yang satu berakhir di final state, yang satunya tidak. Jadi di sini ada contohnya. Nah, ketika misal Q1, Q2 deh, Q2. Ketika Q2 diinputkan 0, maka dia akan ke Q1, sedangkan Q2 ketika menerima inputan 1, maka dia akan ke final state, yang dimana ini termasuk dalam distinguishable. Nah, lalu untuk indistinguishable-nya sendiri itu adalah kebalikan dari kebalikan dari distinguishable, yang dimana dua state yang diberikan inputan sama, maka dia akan berada di hasil yang sama, entah itu sama-sama di final state atau di non final state. Nah, untuk contohnya dari indistinguishable di contoh ini adalah di sini ketika jadi di sini sebagai contoh yang tadi untuk indistinguishable, ketika Q1 ketika menerima inputan 1, dia akan ke final state, ke Q4. Lalu untuk Q3 ketika dia menerima inputan 1 juga, dia bakal lari ke final state juga. Jadi Q1 dan Q3 ini adalah indistinguishable, bisa dikatakan seperti itu. Lalu untuk contoh dari soal ini, kita bisa lihat di sini bahwa Q0 ketika dia mendapatkan inputan 0, maka dia akan ke Q1, sedangkan ketika dia menerima inputan 1, dia akan ke Q2. Nah, untuk Q1 ketika dia menerima inputan 0, dia akan ke Q2. Lalu ketika dia menerima inputan 1, dia akan ke final state, yaitu Q3. Nah, untuk Q2 ketika dia menerima inputan 0, dia akan kembali lagi ke Q2. Sedangkan ketika dia menerima inputan 1, dia akan ke final state yang Q4. Nah, untuk contoh ini kita bisa lihat dimana ketika suatu state yang berbeda menerima inputan yang sama, dia akan ke state yang sama, berakhir di state yang sama, dia bisa dikatakan sebagai indistinguishable. Ketika kita lihat di sini, Q1 ketika dia menerima inputan 0,
dia akan ke Q2, sedangkan Q2 ketika dia menerima inputan 0, dia akan kembali lagi ke Q2. Ini kita bisa gambarkan seperti ini untuk ininya, DFA nya. Ketika Q0 dia menerima inputan untuk Q1, dia bisa seperti ini untuk panahnya. Seperti ini panahnya. Ini untuk 0 dan 1. Nah, di sini untuk ininya kita gabungkan dengan Q2 karena untuk di modul ini di PDF ini dikatakan bahwa karena Q1 nih untuk tabel yang contoh di atas tadi, yang ini tadi dikelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Artinya yang pasangan ketika dua state berbeda menerima suatu inputan yang sama, dia berakhir di state yang sama, dia bisa dikatakan indistinguishable. Nah, lalu kita kelompokkan yang untuk indistinguishable. Nah, di sini karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2 dan Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Jadi intinya ketika state itu bisa dikatakan indistinguishable, state tersebut bakal bisa digabungin itu untuk ya lebih sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Dari yang tadi awalnya seperti ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, untuk kasus yang ini jadi ketika Q0 dan Q0 menerima inputan 0 dan 1, dia akan lari ke Q1 dan Q2 karena ketika dia menerima inputan 1, dia bakal ke Q2, sedangkan ketika dia menerima inputan 0, dia bakal ke Q1. Lalu untuk Q1, Q2 karena dia indistinguishable ya tadi, karena Q1 ketika menerima inputan 0 dia bakal ke Q2, sedangkan Q2 ketika menerima inputan 0 dia bakal balik lagi ke Q2. Jadi bisa digabung seperti ini ntar. Lalu untuk yang selanjutnya, ketika Q1 menerima inputan 1, dia bakal ke Q3 atau ke final state. Sedangkan untuk Q2 ketika dia mendapatkan inputan 1 juga, dia bakal ke final state juga. Yang artinya dimana di sini walaupun dia ininya berbeda, Q-nya berbeda posisinya, tapi ketika dia mendapatkan final state, dia berakhir di final state, sama-sama final state, ini bisa dikatakan sebagai indistinguishable walaupun untuk ininya beda, itu kayak ini Q3, ini Q4, ini masih bisa tetap digabung. Jadi Q3 dan Q4 juga bisa digabung di final state ya. Nah, ini dari Q1, Q2 dia bakal ke final state ketika dia mendapatkan inputan 1 sesuai dengan yang ini nih. Ketika Q1 mendapatkan inputan 1, dia bakal ke Q3, sedangkan Q2 mendapatkan inputan 1, dia bakal ke Q4. Ini berarti dia hanya bisa ke final state ketika mendapatkan inputan 1. Nah, untuk ketika Q1 dan Q2 mendapatkan inputan 0, dia bakal balik lagi ke state itu sendiri. Dan juga sama untuk yang di sini. Ketika dia mendapatkan inputan 0,
juga dia bakal berakhir di step tersebut. Oh ya, ini kurang satu. Nah, ini. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari DFA yang ada di soal ini. Kita cari untuk jawabannya. Di sini jawabannya yang benar ini ada di option 1. Ya, yang sama nih gambarnya. Ini agak salah sih tadi. Ya, pokoknya yang ini yang benar. Ini tadi salah karena saya kurang nambahin 1,1-nya di sini. Nah, untuk jawabannya ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.